Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlillahu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkah dan rahmatnya kita dapat berkumpul di masjid kita tercinta ini, Masjid Ulil Albab, untuk melaksanakan salat Isya serta salat tarawih berjamaah. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Hadirin salat Isya serta salat tarawih berjamaah. Di sini saya ingin menyampaikan susunan acara pada hari Senin 4 April 2022, 3 Ramadan 1443 Hijriah. Susunan acaranya yaitu yang pertama salat Isya berjamaah, dilanjuti dengan tausiah, dan dilanjut dengan salat tarawih berjamaah. Untuk imam pada hari ini yaitu Al-Mukarram Al-Ustadz Awai Baidowi, untuk Bilal Fatur Rahman M, dan untuk profil penceramah pada hari ini yaitu Al-Ustadz Al-Mukarram Ahmad Imam Satria STM Hum, tempat tanggal lahir Jakarta 17 Januari 1977, domisili di rumah dinas. Untuk tema ceramah pada hari ini yaitu keutamaan sholat wajib. Bagi para jamaah, ketika ceramah telah berlangsung dimohon harap ketenangannya, dan bagi para jamaah yang membawa handphone tolong di mode silent kan agar jamaah lain dapat fokus. Serta nanti ketika sholat tarawih soft sholat diharapkan untuk lurus dan rapat, karena lurus dan rapatnya soft sholat adalah salah satu keutamaan sholat. Mungkin itu saja. Kepada Al-Ustadz Al-Mukarram Al-Ustadz Ahmad Imam Satria, falyaftafadhal maskura ma'jura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah SWT. Pada malam hari ini kita bisa berkumpul di bulan Ramadan. Salat dan salam marilah sama-sama kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula untuk para keluarga dan para sahabat. Besok udah mulai masuk ya. Jadi tausiahnya sebentar aja ya. Karena saya yakin kalian sudah nggak sabar untuk mengerjakan tugas-tugas dan belajar di asrama. Dalam kesempatan yang cukup langka ini, insya Allah ceramah saya berjudul keutamaan sholat wajib berjamaah di masjid. Ya. Kenapa saya ambil tema ini? Karena terkadang saya pribadi lalai ya. Mungkin kita semua juga lalai, kita khilaf, kita lupa, kita terlalu asik dengan kegiatan kita sehari-hari, ya. Sehingga ketika azan datang, azan berkumandang, kita masih asik. Gitu loh. Kalau saya naik sepeda itu saya suka lihat di depan ruang OSIS masih asik, di depan perpus, di GSG, di gedung lain, gitu ya.
Padahal udah hayya 'alas shalah gitu ya, sudah dipanggil oleh Allah, ayo kita sholat di masjid. Nah, ada beberapa alasan yang bisa saya kemukakan di sini kenapa kita harus segera ke masjid. Yang pertama, tentunya kita sama-sama tahu bahwa tugas kita di dunia ini adalah untuk beribadah, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Jadi tidaklah jin dan manusia itu diciptakan kecuali untuk menyembahku, untuk beribadah, seperti itu. Dari situ kita bisa melihat bahwa ya utamanya adalah ketika waktu sholat, kita sholat. Walaupun ada kegiatan lain yang kita bisa bilang ini juga ibadah loh Pak, ini juga penting. Tetapi ya contohnya misalnya kita ngurus zakat ya. Ketika waktu azan ya tentu kita drop dulu ngurus zakatnya terus kita sholat. Dua-duanya juga ibadah tapi sholat yang utama. Nah seperti itu. Jadi itulah keutamaan sholat ya. Kemudian alasan yang lain ya kita mungkin sama-sama tahu bahwa yang akan pertama dihisab di hari akhir nanti adalah sholat kita. Jadi kalau sholat kitanya bagus, insya Allah ke belakangnya juga bagus. Kan begitu teorinya. Tapi kalau sholat kita jelek, bolong-bolong, telat, ke belakangnya juga jelek. Gitu loh. Nah, oleh karena kita tahu, jadi parameternya itu ya sebaiknya kita kalau azan kita datang ke masjid. Ya. Jadi memang yang dihisab itu karena sholat ya berarti tidak hanya ketepatan waktu, tapi juga kualitas sholat kita. Ya kita belajar sholat dari guru agama, dari ustadz, ustazah. Kita juga bisa beli buku, kan kata Rasul juga sholatlah seperti kamu melihat saya sholat. Nah, jadi belilah buku-buku misalnya cara Rasul sholat gitu. Kita bisa ya karena kita di IC saya pikir lebih bagus ya, kita punya guru-guru dan juga perpustakaan yang cukup bagus. Kemudian selanjutnya kita juga sama-sama tahu bahwa sholat itu adalah tiang agama. Nah, jadi kalau bikin bangunan seperti bangunan-bangunan IC ini, tiangnya dulu. Kenapa? Agar kokoh. Nah, kalau enggak tiangnya dulu, ya agama kita bisa ambruk, kan begitu. Nah, itu beberapa alasan yang saya pikir bisa masuk ke dalam logika berpikir kita. Kemudian, apa sih keutamaannya? Ya, saya pikir juga keutamaan ini kalian sudah cukup tahu tentang ini. Ya, yang pertama kalau boleh saya katakan, kalau sholat wajib itu kan pahalanya berapa kali lipat kalau berjamaah? 27 ya. Itu kalau dikali 5, dikali seminggu, kali sebulan, bedanya akan jauh sekali. Gitu kan? Sangat bagus namanya berjamaah di masjid. Tetapi pahala itu kan gaib ya sifatnya. Gaib itu ya kalau kita nggak yakin nggak bisa. Ya, beda kalau misalnya ya di sini ada yang suka azan misalnya Faiz ya. Habis azan Faiz bilang yang sholat di masjid dapat 100.000. Saya pikir akan datang, gitu. Yang orang-orang akan datang karena memang materi itu perhiasan dunia. Nah, itulah yang membuat dunia itu berkilau. Gitu ya. Cuma kalau kita seperti itu artinya kita materialistis. Gitu ya, kita mengukur banyak hal dengan materi. Saya pikir kita harus ubah itu gitu ya, enggak selamanya kita ukur dengan materi karena ada hal yang lebih baik lagi yaitu yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya akhirat itu. Begitu. Kalau kita berpikir materi ya mungkin mirip-mirip riba ya. Riba itu kan dasarnya kita nolong orang. Kalau nolong orang, minjemin orang duit tapi minta bayaran, nah itu berarti enggak tulus gitu ya, enggak lillahi ta'ala. Kalau udah enggak lillahi ta'ala,
ya kalian tahu sendiri gitu ya, kalau kita berbuat kebaikan tapi bukan mengharap ridho Allah tapi mengharap materi, itu sangat tidak bagus. Jadi itu yang pertama, derajat yang lebih besar tentunya. Yang kedua, dalam sebuah riwayat dikatakan ketika kamu ambil air wudhu, kamu berjalan ke masjid, langkah kamu itu yang satu itu membawa kebaikan, yang satu lagi menghapus dosa. Nah, jadi di sini kalau bagi saya menghapus dosa itu penting. Karena dosa saya banyak, lebih banyak dari kalian. Kalian tuh lebih muda, dosanya masih sedikit. Kalau saya sudah setengah tua, dosanya sudah banyak gitu loh. Tapi kalau kita nggak manfaatkan itu ya repot ya, kasihan nanti kita di hari akhir nanti. Kalau kita bisa rutin ke masjid sehari 5 kali, ini dosa kecil ya, kita bicara dosa kecil. Kalau dosa besar ya saya pikir kalian harus taubat, kita harus taubat gitu loh. Kita bisa hilangkan dosa-dosa itu. Ya saya pikir ini sebuah bonus yang luar biasa gitu loh. Jadi kita tidak terlalu berat lagi di akhirat. Kemudian yang ketiga, dalam sebuah riwayat juga dikatakan kalau kita berjamaah ya 4 orang lebih bagus dari 3, 5 orang lebih bagus dari 4. Semakin banyak berkahnya juga semakin banyak. Nah itu bisa menambah ya pahala juga. Mungkin kalau bagi saya mungkin logikanya itu ketika kita sholat di Masjidil Haram. Kan ada 3 masjid yang istimewa ya. Masjid Haram, Masjid Aqsa ya, dan Masjid Nabawi. Nah 3 itu istimewa. Masjidil Haram itu kan 100.000 kali ya. Kalau logika saya itu karena jemaahnya banyak. Nah, orang berkumpul di sana banyak. Jadi kebersamaan itu semakin banyak ya pahalanya juga semakin banyak. Ya. Jadi kita datang ke masjid bukan hanya kita tunaikan kewajiban tapi kita juga ridho Allah, dapat pahala bersama yang lain gitu ya. Semakin banyak semakin bagus lagi, menurut saya seperti itu. Nah, yang selanjutnya dalam sebuah riwayat juga ya mudah-mudahan bagus ya. Dikatakan kalau kita 40 hari berjamaah, itu menghindarkan kita dari kemunafikan. Ya. Terminologi munafik ini berat ya, cukup berat menurut saya. Kenapa? Karena orang munafik itu tempatnya di kerak ya, di kerak neraka. Enggak ya. Kalau ada orang di kerak neraka itu dia satu sel sama Fir'aun, sama Haman, sama siapa lagi? Sama Korun, sama Abu Lahab. Waduh, berat itu ya. Jadi akan menghindari kita dari kemunafikan, insya Allah seperti itu. Nah memang bicara tentang kemunafikan dalam sholat itu ada 2 sholat yang cukup berat bagi seorang muslim, yaitu sholat subuh dan isya. Nah itu berat. Kenapa? Karena subuh itu kita lagi enak-enak tidur, apalagi kalian pakai AC ya. Wah, tidurnya makin nyenyak dengan selimut. Apalagi kalau begadang jam 12 baru tidur, susah pasti bangunnya jam 4 ya. Tetapi itu kalau kita bisa bangun, kita sholat subuh, nah itu ketemu pahala lagi tuh kan. Pahalanya kalau sholat subuh berjamaah apa? Kalau tidak salah bagaikan sholat malam semalam penuh kan gitu ya. Kalau sholat isya bagaikan setengah malam. Nah, luar biasa itu. Ya, cuma sekali lagi itu keyakinan kita akan hari akhir, bahwa di mana akan dibalas semua perbuatan kita. Kalau nggak yakin, kalau kita materialistis tidak akan ketemu. Seperti itu. Nah, itulah keutamaan yang bisa saya utarakan. Cuma mungkin kalian bilang kan kita capek juga Pak. Kita kalau sholat subuh telat karena capek. Kita banyak kerjaan, banyak tugas.
apalagi sholat isya, sekolah sampai sore udah capek gitu ya. Tapi memang itulah manusia. Manusia itu laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguhnya manusia itu diciptakan dalam keadaan bersusah payah. Jadi emang dari lahir belajar duduk, belajar merangkak, belajar jalan, capek. Orang tua juga capek, hamil capek, lahiran capek, belajar kalian di IC capek, entar kuliah capek lagi, ikut demo misalnya capek lagi, terus nyari pasangan juga capek, ya menikah semuanya capek, sampai kita sakaratul maut tetap kita akan capek, gitu kan. Kalau sakaratul maut itu kan kita dikelilingi oleh setan ya, karena itulah perang terakhir setan. Sesudah kita mati ya kita nggak akan diganggu setan lagi gitu loh. Nah itu berat di situ. Jadi memang capek itu akan tetap capek. Cuma kita tentunya pengen capeknya yang berpahala ya. Daripada capek gosip mendingan capek baca Quran. Kan begitu. Ya. Ada seorang petarung UFC yang udah pensiun namanya Habib Nurmagomedov, tahu kan? Dalam sebuah sesi wawancara dia pernah bilang, bagi saya yang terberat itu sholat subuh dan isya ya dia bilang. Kenapa? Karena di Rusia itu subuhnya jam 3, kemudian mungkin isyanya jam 9, jam 10, jadi dia baru tidur, apalagi kalau bulan puasa ya, baru tidur, sahur, tarawih, ntar udah bangun lagi subuh, tapi dia paksakan. Nah, kalian tahu sendiri kan Habib itu sehari-hari latihan, kerja keras, tentu capek sekali, tapi dia paksakan diri dia untuk bisa bangun. Karena dia tahu bahwa pahalanya ya, balasannya nanti itu sangat jauh lebih hebat ya dari ini ya. Sholat sunnah sebelum sholat subuh itu juga kan luar biasa. Nah, bagi kalian saya pikir mumpung masih muda ya, mumpung masih kuat, semangat, biasakan ini. Nah, jadi Allah itu suka pada pemuda yang istiqomah di jalan dia, di jalan Allah. Kenapa? Karena anak muda itu banyak sekali godaan, ya kan? Lagi happy-happynya, ganteng-gantengnya, cantik-cantiknya, lagi banyak kegiatan having fun gitu kan. Tapi seseorang tetap istiqomah. Bukan berarti kalian harus beribadah, enggak. Ya, jadi ada dalam sebuah riwayat ada 7 golongan yang dinaungi Allah di hari akhir. Salah satunya adalah orang yang hatinya terpaut pada masjid. Ya seperti kalian ini, sehari-hari belajar, bermain, olahraga, macam-macam. Tapi ketika waktu sholat, rindu masjid, datang ke masjid. Ya, jadi bukan berarti dia seharian di masjid, enggak. Dia tetap beraktivitas seperti biasa. Tapi ketika waktu sholat dia datang ke masjid. Ya, saya pikir kalian bisa, ya kalian, karena menurut saya kalian itu siswa pilihan dari seleksi psikotes, seleksi akademik itu luar biasa. Ya, cuma sekarang mau atau enggak, semangat atau enggak. Ya mudah-mudahan saya berharap kalian bisa. Ya jadi kebiasaan ini terbiasa. Menurut saya paling tidak sholat lah. Tepat waktu, itu paling penting. Ya, saya pikir cukup dari saya. Segala kebaikan dan kebenaran datang dari Allah SWT dan salah berasalnya dari saya sendiri. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.